Technical View Pound Sterling 19 Juni 2020 per jam 11.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2435 dan low 1.2403. Running price 1.2427. Oke. Akhirnya skenario nomor 2, kalau Anda simak dengan outlook dari pound sterling kemarin, termasuk juga apa yang sempat saya share dengan beberapa notes di bawahnya, saya sempat memberikan beberapa strategi ya, ada 3 strategi di sana, dan analisa kemarin saya menggunakan strategi berdasarkan skenario pertama. Meskipun itu tidak gagal sama sekali, karena dipnya betul-betul terjadi, kurang lebih tepat di area yang kita inginkan, lalu kemudian dia rebound saat diumumkan, tapi tertahan di area 1.2547 kurang lebih ya, tapi langsung kemudian turun. Oke, gejalanya adalah di skenario nomor 2, saya sempat sebutkan bahwa kalau misalkan ternyata stimulus atau QE yang dilakukan adalah sesuai dengan ekspektasi di angka 100 billion pound sterling, maka kemungkinan potensinya sudah diantisipasi terlebih dahulu, jadi kemungkinan dia naik hanya resisten pertama, lalu kemudian dia turun, dan itu yang terjadi kemarin, dan area terendah yang sudah tercipta sampai detik kemarin adalah 1.2399, dan kali ini kita mendapatkan area terendah sampai saat ini atau siang ini adalah 1.2403. Oke, kita lihat ya. Kalau kita zoom kurang lebih ini yang terjadi. Berarti kemarin spike-nya sudah cukup, lalu kemudian turun kembali dengan area tertinggi 1.2565, lalu kemudian turun 1.2399. Kalau saya asumsikan inilah bearish engulfing karena ini sangat panjang dan sangat besar, berarti kita asumsikan adalah bearish engulfing. Artinya untuk hari ini akan cenderung mengalami penurunan. Tapi dengan catatan juga, hati-hati dengan beberapa area support yang cukup efektif menurut saya. Sekarang kita berada di zona 1.2400 sampai 1.2444, di mana itu adalah area ini ya, sideways kemarin beberapa waktu yang lalu tepatnya. Lalu kemudian kalau ini berhasil ditembus kembali, maka kita akan melihat 1.2305 di area 50% Fibonacci retracement daily. Oh ya, satu lagi adalah ini area historical juga. Ya, ini adalah 1.2367. Jadi kalau saya perpanjang seperti demikian, berarti kita akan menghadapi dua support berikutnya, 1.2367 dan juga 1.2305. Tapi untuk resistennya sendiri, berarti area 1.2516 itu akan menjadi area penting, lalu kemudian 1.2608 ya. Dan kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, nah ternyata dia berhasil tembus area garis biru kita teman-teman, yang sampai saat ini atau kemarin lebih tepatnya itu sempat menjadi area support kuat. Anda bisa lihat di sini tahapan-tahapannya, lalu kemudian ternyata depresiasinya terjadi dan Fibonacci Fan cukup membantu ya. Kemarin terjadi kenaikan, ternyata betul-betul nempel di area ini dan akhirnya fail, lalu kemudian dia turun dan tertekan. Nah, dikarenakan dia sudah tembus, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Berarti ini ada perubahan tren, which is kita akan mencari area sell on pullback. Nah, sell on pullbacknya yang paling ideal sebetulnya adalah di saat area yang sebelumnya menjadi area support sekarang menjadi area resisten. Nah, berarti pullbacknya kurang lebih di area ini teman-teman, 1.2452. Yang mana area tersebut juga bertepatan dengan area tail yang sempat terjadi kurang lebih tanggal 15 Juni yang lalu. Jadi ini adalah area resisten kita yang akan jadi tujuan untuk area sell on pullback. Nah, lalu kemudian targetnya sampai berapa? Targetnya kurang lebih kalau kita lihat secara idealnya, ini adalah kurang lebih area kemungkinan potensi yang akan terjadi. So, silakan lakukan sell on pullback 1.2456 sampai 1.2465. Berarti area ini dan area historical price yang merah ini itu menjadi area support atau resisten kita. Silakan lakukan sell atau mendekati area tersebut silakan lakukan sell. Yang penting adalah ada pullback terlebih dahulu. Target pertama adalah 1.2400, lalu kemudian target kedua adalah 1.2356. Saya sedikit di atas area ungu ini dan stop lossnya saya antisipasi di area 1.2515. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 19 Juni 2020 per jam 11:46 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1214 dan low 1.1197. Running price kini bertahan 1.1212. Kita lihat range-nya cukup tipis. Ini hanya sekitar 15 atau 18 poin saja. Tapi kita akan lihat potensinya ini cenderung lebih naik atau lebih turun ya. Dan akhirnya sebetulnya kalau kita lihat upasan kemarin, area ungu ini berhasil ditembus ya. Saya sudah mengingatkan kalau sudah ketiga kalinya, berarti kalau misalkan dia dites lagi, hati-hati dengan kemungkinan potensi tembus. Dan itu yang terjadi. But anyway, saya mengganti area Fibonacci retracement-nya. Tadinya saya menggunakan Fibonacci retracement dari area tertinggi ini yang terjadi di tanggal
Oke, ini adalah tanggal 9 Maret sampai areal terendah di tanggal oke, ini adalah areal 20 Maret ya. Sekarang saya mencoba untuk lebih mengeliminir atau membatasi pergerakan di wave terakhir saja. Nah, ini yang kita lihat. Karena saya outlooknya adalah ke dalam bentuk round bottom atau cup and handle, maka saya harus wajib mengukur apakah ini masih dalam tahapan cup and handle apa tidak. Dengan cara bagian kanan saya akan tarik Fibonacci retracement untuk mengukur apakah dia masih layak apa tidak. Salah satunya adalah tidak boleh menembus area 50% ini ya, dimana kalau kita tarik ternyata dia equal dengan apa yang terjadi di tanggal 27 Maret. Jadi selama ini belum ditembus berarti kita masih punya harapan ini adalah bagian handle. Lalu kemudian nantinya akan mencari waktu untuk rebound. Ya, saya rasa pekan depan bisa menjadi rebound karena ancang-ancangnya isunya menurut fundamental yang saya dapat adalah Jerman mengusulkan akan membahas tentang bantuan keuangan untuk proposal Jerman Prancis yang sempat saya uraikan kemarin-kemarin. Itu baru akan dilanjutkan pembicaraannya di pekan depan. Tapi kurang lebih pendanaan mungkin baru akan terjadi di sekitar bulan Juli. Artinya itu masih dalam awang-awang dan masih dalam perdebatan. Tapi kalau misalkan itu terjadi, maka potensinya ini layak menjadi bagian handle dan kemudian dia rebound. Ya, so itu yang akan saya lakukan. Tapi untuk hari ini, kalau dilihat dari candlestick yang kemarin terjadi, ini cenderung melakukan bearish kembali. Jadi kemungkinan potensi tekanan masih akan ada dengan area 38.2% di 1.1209. Lalu kemudian area ungu yang sebelumnya itu adalah 1.1229 dan 50% tentunya 1.1144 itu area yang kemungkinan menjadi area penting untuk area support kita. Dikarenakan beberapa hari terakhir juga cenderung relatif terbatas range-nya, saya rasa ini masih cukup wajar. So, kalau kita lihat dari grafik keempatnya bagaimana? Nah, ini yang mengakibatkan kenapa dia akan terjadi rebound terlebih dulu. Nah, idealnya teman-teman, area support ini akan cukup kuat apalagi berhimpitan dengan area Fibonacci Fan. Meskipun kalau kita lihat mirip-mirip dengan pound sterling ya, tapi untuk kategori euro ini dia relatif terhambat ya. Jadi pergerakannya masih ada harapan untuk mengalami rebound terlebih dulu. Maksimum kurang lebih 1.1255 ataupun 1.1273, saya rasa itu masih area yang cukup wajar. Area menapaki tangga menurun teman-teman. Jadi kurang lebih itu yang akan kita lakukan. Yang paling cepat atau yang paling dekat resisten berada di 1.1226 ataupun 1.127. Itu adalah di area terendah yang pernah tercipta di tanggal 12 Juni yang lalu ya, 1.1219 lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan ini break high 1.1219 itu bisa saja Anda melakukan sell. Tapi yang paling preferable adalah di area ini. Ya, mendekati area ini boleh silakan lakukan sell. Tapi untuk kali ini kurang lebih dia naik lalu kemudian untuk turun ini kemungkinan nantinya akan dijebol dan kemungkinan target kita adalah area biru ini. Dan itu artinya sesuai dengan apa yang terjadi di grafik daily chart 50% di 1.1144. Jadi silakan lakukan sell on pullback. Untuk Euro USD di area 1.1240 ataupun 1.1252 dengan target pertama adalah 1.1196 dan target kedua adalah 1.1144. Stop loss kurang lebih saya asumsikan diantisipasi di area 1.1315. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.